Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Pak, Bulan baca kisah Harriet Tubman. Semula ia adalah seorang budak wanita kulit hitam yang menentang perbudakan. Dari seorang budak menjadi seorang pahlawan. Ia lahir di Maryland, Amerika tahun 1820. Dengan perjuangannya yang gigih untuk menentang perbudakan sehingga ia mendapat julukan Musa. Ia meninggal tanggal 10 Maret 1913 pada usia 93 tahun dan dimakamkan dengan penghormatan militer di Fort Hill Cemetery, Auburn, Amerika. Ia dikenang sebagai seorang tokoh yang dihormati di Amerika. Wah, kisah tentang Harriet Tubman itu mengingatkan kita pada kisah Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir disebut juga Paskah orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama. Pak, sebentar. Bulan inget nih, Paskah dari bahasa Ibrani kan? Pesah yang berarti melewati. Iya, benar. Hal ini menunjukkan pada malaikat maut yang melewati rumah bangsa Israel sehingga mereka selamat dari hukuman kematian anak sulung yang menimpa anak-anak bangsa Mesir. Setelah itu, Paskah terus dirayakan dalam keluarga-keluarga Israel secara turun-temurun. Nah, seperti ini awal mula kisah Paskah. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Ia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati hari raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu. Dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah.
Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Pak, saat ini kita merayakan Paskah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kan? Iya benar, ia bangkit dan membuktikan bahwa ia telah menang atas kuasa maut. Adik-adik, jika Allah menolong bangsa Israel melalui pimpinan Musa untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir, maka Allah yang sama menolong kita keluar dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Paskah menjadi tanda bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Adik-adik, sekian dulu renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dari maut. Ajar kami supaya kami bisa terus mengasihi-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.